Ada udang di balik batu. Cakep. Hati-hati nanti terinjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak. Berjumpa lagi di podcast Jejak Jelajah Pajak dengan saya Citra dan rekan saya Hani. Wah, nggak kerasa ya Cit, sekarang udah tahun 2024, yang berarti podcast hari ini itu episode pertama di tahun 2024 ya. Oh bener banget nih Han. Nah di episode pertama kali ini kita membahas apa ya Han? Oke, di episode podcast Jejak kali ini kita mau bahas terkait SPT tahunan nih Cit. Karena seperti yang kita ketahui ya, awal-awal tahun gini biasanya kantor tuh lebih rame ya, lebih banyak yang datang dibanding sebelumnya karena bertepatan dengan pelaporan SPT tahunan. Nah, di sini kita lebih mau bahasnya tentang SPT tahunan badan ya. Wah bener nih Han. Jadi kayak di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan ya, udah kelihatan rame dari sekitar bulan Februari ya Han ya. Tapi ngomong-ngomong nih Han, sebenarnya SPT itu apa sih Han? Dari tadi kita ngomong kan, oh kita mau bahas SPT tahunan, tapi SPT ini apa gitu? Jangan-jangan masih ada kawan pajak yang belum tahu sebenarnya apa sih SPT itu? Oke, jadi untuk kawan pajak yang mungkin belum tahu ya apa itu SPT atau udah pernah denger tapi belum terlalu paham juga nih apa itu SPT. Jadi menurut pasal 1 angka 4 per 02 tahun 2019, yang dimaksud dengan SPT adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentunya. Oke, itu definisi dari SPT tadi ya. Iya. Nah, SPT ini juga ada dua jenis nih, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Nah, sesuai namanya ya, tahunan. Jadi SPT tahunan itu digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan atau kewajiban dalam 1 tahun atau bagian dari tahun pajak. Oke, itu tadi definisinya ya terkait SPT tahunan. Jadi baik orang pribadi maupun badan itu wajib melaporkan SPT tahunan yang berisikan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan juga harta dan kewajiban dalam 1 tahun atau bagian dari tahun pajak tadi ya Han ya. Oke, terus kalau orang pribadi batas pelaporannya itu kan di 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak ya, berarti 31 Maret lah biar kita gampang ingatnya. Kalau untuk badan sendiri nih, kapan sih batas waktu pelaporannya Han? Oke, untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan badan itu paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi misal untuk wajib pajak yang tahun bukanya ini Januari sampai Desember, itu akhir tahun pajaknya batas waktunya berarti 30 April gitu. Oke, karena tadi 4 bulan setelah akhir tahun pajak ya. Oke, jadi sebenarnya masih ada waktu sekitar 1 bulan ya sejak podcast ini nanti dirilis untuk kawan pajak melaporkan SPT tahunan badannya nih. Oh iya Han, kalau SPT tahunan orang pribadi itu kan menggunakan formulirnya ada 3 ya, tergantung dari pekerjaan dan juga penghasilannya. Ada yang 1770, ada 1770 SS dan juga 1770S. Nah, untuk pelaporan SPT tahunan badan itu kita menggunakan formulir 1771 nih kawan pajak gitu. Jadi agak berbeda formulirnya sama orang pribadi. Jadi jangan salah ya kawan pajak, mau badannya bentuk apapun misalnya PT, CV, yayasan dan lain-lain, formulirnya cuma ada 1 yaitu 1771. Betul banget. Nah, bentuk penyampaian SPT ini juga ada 2 ya, dalam bentuk formulir atau manual, ada juga dalam bentuk elektronik ya. Nah, kalau SPT tahunan orang pribadi secara elektronik ini kan biasanya menggunakan e-filing atau e-form ya. Betul. Nah, kalau untuk SPT tahunan badan ini kalau secara elektronik ini hanya menggunakan e-form ya, Cit ya. Hanya e-form, jadi nggak bisa e-filing ya. Jadi ada perbedaan nih antara SPT tahunan orang pribadi dan badan. Nah, boleh mungkin Cit dijelasin apa sih e-form, mungkin ada yang belum tahu. Oh, benar banget nih Han. Jadi e-form itu adalah sarana pelaporan SPT tahunan bagi badan dan juga orang pribadi yang berbentuk dokumen elektronik
yang dilaporkan melalui saluran tertentu, yaitu website resminya DJP di pajak.go.id. Untuk saat ini sih e-form kita bentuknya PDF ya. Iya. Jadi nanti kita langsung isi nih SPT-nya itu melalui PDF-nya tersebut gitu. Jadi nggak perlu nulis-nulis di kertas lagi nih Han. Oke, benar banget karena namanya juga elektronik ya. Jadi Betul. sebenarnya pelaporan SPT menggunakan e-form ini sangat membantu kawan pajak ya Cit ya, karena bisa dilakukan di mana saja dan tentunya kapan saja. Benar banget, nggak perlu nih repot-repot datang ke KPP lagi. Jadi harusnya udah gak rame lagi ya. Harusnya ya, makanya kawan pajak yuk gunain sarana pelaporan secara elektronik ini. Nah, terus Han, sebelum kita lapor SPT tahunan, baik itu secara manual maupun elektronik, itu tetap ada yang harus dipersiapkan nih Han. Yaitu kalau untuk badan yang harus dipersiapkan adalah laporan keuangannya. Minimal terdiri dari neraca dan juga laba rugi. Itu ya kawan pajak ya. Jadi kalau mau lapor SPT tahunan, disiapkan dulu neraca sama laba ruginya. Dan juga daftar penyusutan atau amortisasi kalau ada aset yang disusutkan. Gitu. Terus dokumen tersebut, laporan keuangan dan daftar penyusutan itu ditandatangani oleh penanggung jawab. Ya, jangan lupa juga diberi stempel perusahaannya. Iya, jadi pastikan ditandatangani dan diberi stempel ya Cit Betul. ya. Nah, untuk pelaporan secara elektronik ini juga pastikan kawan pajak sudah memiliki e-fin atau password DJP online-nya ya, untuk yang sudah memiliki akun di DJP online. Kemudian untuk pelaporan secara elektronik ini tentu menggunakan laptop atau PC ya, dan pastikan koneksi internetnya juga lancar nih saat akan mengirimkan SPT-nya ini. Nah, boleh mungkin Cit dijelasin sedikit gimana sampai bisa download e-form itu, gimana tuh tahapannya? Caranya ya, oke. Ini caranya sebenarnya gampang kawan pajak. Jadi yang pertama, kawan pajak tuh buka website pajak.go.id. Lalu di pojok kanan atas, kawan pajak tinggal klik login. Nah, setelah itu kawan pajak masukkan NPWP dan juga password DJP online-nya serta kode keamanan sesuai gambar yang muncul. Lalu kawan pajak tinggal klik login. Nah, setelah berhasil login, kawan pajak klik menu lapor, lalu klik logo e-form. Nah, terus buat tuh klik ada menu buat SPT, kemudian kawan pajak pilih tahun pajak yang ingin dilaporkan dan klik kirim permintaan. Setelah itu, e-form akan otomatis terunduh dalam bentuk dokumen PDF. Jadi gampang banget ya Han ya untuk downloadnya. Oke, jadi seperti itu ya tahapannya. Nah, selain bagian induk SPT sendiri nih Cit ya, SPT tahunan badan itu juga punya 6 lampiran ya. Oke, ada 6 ya lampirannya. Nah, pengisiannya sendiri ini bisa dimulai dari lampiran ke-6, kemudian berlanjut terus lampiran paling selanjutnya paling kecil lah ya sampai ke induknya. Nah, jadi mulai dari lampiran akhir gitu ya Cit ya. Nah, mungkin boleh kita bahas satu persatu ya dari lampiran-lampiran SPT-nya ini. Oke, boleh banget nih Han. Jadi kita bahas dari mulai lampiran 6. Kenapa kita mulai dari akhir? Karena di induk nanti dia akan ambil angka dari yang kita isi di lampiran gitu. Jadi akan kita mulai dari pengisian di lampiran 6 ya. Lampiran 6 ini berisikan mengenai daftar penyertaan modal, utang dan piutang pada perusahaan afiliasi. Jadi kalau perusahaannya kawan pajak bukan perusahaan afiliasi, langsung lanjut aja ke lampiran selanjutnya yaitu lampiran 5. Jadi lampiran 6-nya kosongin aja. Oke, nah ini untuk lampiran 5 ini berisi tentang daftar pemegang saham atau pemilik modal ya, serta jumlah dividen yang dibagikan dan daftar pengurus dari perusahaannya ini ya, kayak direktur dan komisaris gitu ya. Jadi untuk data ini kawan pajak bisa lihat di akte pendiriannya ya. Betul. Atau di akte perubahannya kalau sudah melakukan beberapa kali perubahan gitu. Nah, kalau untuk lampiran 4-nya gimana nih Cit? Oke, setelah tadi diisi daftar pemegang sahamnya, kita masuk ke lampiran 4. Lampiran 4 ini berisi mengenai PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi pada lampiran 4 bagian A itu memuat jenis penghasilan apa saja yang dikenakan oleh PPh final tadi Han. Nah, jadi misalnya kawan pajak punya penghasilan atas bunga deposito misalnya ya, silakan diisi pada kolom yang disediakan. Nanti ada tulisannya penghasilan dari bunga deposito. Begitu juga dengan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di bagian B. Apabila kawan pajak menerima penghasilan seperti yang ada di daftar tersebut, silakan kawan pajak isi. Oh iya nih Han, untuk kawan pajak yang pajak penghasilannya itu dikenakan ketentuan PP 55 tahun 2022
2022. Nah, tuh. Atau yang kita biasa kenal dengan PPh final UMKM ya, yang 0,5%. Itu silakan kawan pajak menginput penghasilan bruto dan juga PPh final yang sudah disetor pada lampiran 4 tadian. Oke, gitu. Nah, selanjutnya ke lampiran 3 nih ya. Untuk lampiran 3 ini tentang kredit pajak dalam negeri ya. Jadi untuk perusahaan kawan pajak yang mungkin memiliki bukti potong PPh pasal 22, 23, 26 ini silakan kawan pajak input pada lampiran ini. Nah, untuk apa nih diinput? Jadi ini untuk menjadi kredit pajak atau pengurang PPh kawan pajak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ke lampiran 2 itu perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial. Jadi pengisiannya ini silakan disesuaikan dengan laporan laba ruginya tadi ya. Nah, jadi disinilah juga pentingnya kawan pajak mempersiapkan laporan keuangan ya. Jadi untuk membantu kawan pajak dalam pengisian SPT. Bener banget Han. Jadi lampiran terakhir kita itu lampiran 1, yaitu berisi mengenai penghitungan penghasilan neto fiskal. Bagian ini juga silakan disesuaikan dengan laporan keuangannya kawan pajak. Jadi pada bagian penyesuaian fiskal itu silakan diisi kalau memang ada. Kalau memang nggak ada, silakan lanjut aja nih ke induk lampiran khusus 1A. Oke, nah lampiran khusus 1A ini berisi tentang daftar penyusutan dan amortisasi fiskal ya. Jadi jika perusahaan kawan pajak ini memiliki harta yang disusutkan atau diamortisasi ini silakan diisi di lampiran ini gitu. Kalau nggak ada ya langsung aja lanjut ke lampiran berikutnya. Betul. Oh iya. Ke bagian induk. Betul, ke bagian induk SPT. Nah, tapi ada satu lagi nih Han, ada juga namanya lampiran 8A. Itu berisi transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Jadi lampiran 8A ini terbagi menjadi 8 sesuai dengan jenis usahanya kawan pajak. Kita sebutin aja ya, kalau 8A1 itu untuk perusahaan industri manufaktur, kalau 8A2 untuk perusahaan dagang, kalau 8A3 untuk bank konvensional, kalau 8A4 untuk bank syariah, 8A5 untuk perusahaan asuransi, 8A6 untuk non kualifikasi, lalu 8A7 untuk dana pensiun, 8A8 untuk perusahaan pembiayaan. Jadi silakan disesuaikan aja dengan usahanya kawan pajak. Kalau misalnya nggak ada nih dari yang disebutkan ya berarti masuknya yang non kualifikasi. Seperti itu. Oke, nah jangan lupa juga kawan pajak ini melampirkan juga apa yang dokumen dipersyaratkan ya. Jadi untuk laporan SPT secara elektronik ini nanti di akhir akan muncul kolom untuk kawan pajak mengunggah lampiran SPT-nya. Jadi kayak tadi laporan keuangan perusahaan, rekap peredaran bruto untuk yang menggunakan PP 55 itu ya, dan lampiran yang lainnya misalkan tadi daftar penyusutan kalau ada ya gitu. Oke, kemudian silakan setelah kawan pajak unggah file laporan keuangannya. Oh, jangan lupa juga nih Han, filenya itu ada batasan ukurannya ya. Nggak boleh lebih dari 20 MB per file gitu ya. Nah, setelah kawan pajak unggah file laporan keuangannya, silakan kawan pajak isikan kode verifikasinya. Nah, kawan pajak bisa cek nih di email yang terdaftar di laman DJP online-nya. Jadi ketika kawan pajak unduh formulir pertama kali tadi, itu sebenarnya terkirim juga kode verifikasinya ke email kawan pajak. Gitu. Jadi silahkan kawan pajak cek. Kalau udah dapat kode verifikasinya, silahkan kawan pajak isikan di kolom yang telah disediakan di e-formnya. Kalau sudah, silahkan kawan pajak klik submit SPT. Udah deh, nanti ada notifikasi kalau pelaporan SPT-nya sudah selesai. Dan sudah berhasil ya tulisannya. Kalau udah selesai, nanti kawan pajak akan menerima bukti penerimaan elektronik di emailnya kawan pajak gitu. Kalau misalnya kawan pajak lapor SPT secara manual, kan kawan pajak akan dapat kertas itu ya, bukti penerimaan surat ya, sebagai tanda sudah selesai lapor SPT. Nah, kalau elektronik namanya bukti penerimaan elektronik. Oke, baik. Jadi seperti itu ya kawan pajak untuk tata cara pelaporan SPT tahunan badan ini. Jadi mudah kan ya? Mudah banget ya. Nah, jadi kita kasih tips juga nih
Cit, supaya sukses submit itu Oke, gimana? karena beberapa kali kita juga dapat ini ya pertanyaan, kok saya gagal submit SPT-nya kak, kenapa nih? Gitu. Iya, jadi boleh tuh dikasih tahu apa aja tuh Cit tipsnya. Oke, ada beberapa tips. Yang pertama nih, pastikan kawan pajak itu menggunakan aplikasi Adobe PDF Reader versi 32 bit sih kita saraninnya ya. Jadi kemudian file yang kawan pajak upload itu juga tadi ada batasan ukurannya. Jadi jangan lupa disesuaikan ukurannya. Terus juga setiap lampiran pastikan memiliki nama file yang berbeda. Jadi jangan sama semua. Misalnya nama PT-nya Jakarta Grogol Petamburan misalnya ya. Terus semua file namanya sama, itu jangan. Jadi disesuaikan nih sama apa yang kawan pajak upload gitu. Terus di nama filenya pun itu nggak boleh ada karakter selain huruf, angka dan juga spasi. Jadi jangan pakai tanda baca yang lain. Oke, kayak karakter khusus gitu, kayak persen itu jangan ya. Persen kayak gitu-gitu nggak usah gitu ya. Jadi pastikan karakternya itu huruf, angka dan spasi aja. Terus lokasi file yang dilampirkan tadi itu jangan terlalu dalam atau terlalu jauh nih Han. Misalnya kita simpen di C, terus kita bikin folder namanya SPT, di dalam SPT ada lagi tahunan, di dalam tahunan ada lagi namanya ada lagi Kebanyakan ya. Kebanyakan terlalu dalam gitu. Nah, jadi ketika kita nyimpen yang nggak terlalu dalam foldernya itu akan lebih memudahkan juga untuk sistemnya ngambil file Sama tersebut. Windowsnya juga. Betul, Windowsnya pastiin minimal Windows 10 ya. Betul. Terus tadi yang lampiran jangan terlalu dalam foldernya tadi, misalnya cukup di dokumen lampiran SPT udah cukup kita ya. bisa gitu. Itu sih tadi Han tips-tipsnya. Kalau tadi juga kebesaran ininya bisa dikompres dulu ya berarti ya. Betul. Dikompres atau dikecilin ukuran PDF-nya itu ya. Bisa pakai PDF reducer aplikasinya atau lewat online pun udah banyak ya beberapa. Gitu. Terus kawan pajak juga pastikan untuk nggak ada kolom yang berwarna merah. Gitu. Misalnya yang paling sering sih ya Han yang kita lihat itu di bagian identitas nomor handphone. Jadi di halaman induk itu pastiin udah keisi tuh nomor handphonenya gitu. Terus pastikan juga di lampiran penyusutan 1A tahun perolehannya itu diinput dengan format 4 digit. Misalnya perolehannya 2021, diisinya 2021 bukan 21. Ya. Betul. Itu juga sering terjadi tuh. Oke, nah kalau di lampiran 5-nya tadi ya kan mengisikan saham ya. Di sini nggak boleh 0 rupiah ya. Dan jumlah sahamnya ini 100% ya, nggak boleh kayak cuman 60 aja gitu kok, harus 100%. Dan pastikan semua kolom yang diisikan itu juga nggak ada simbol atau karakter khusus ya. Jadi kalau misalkan tadi kan 100%, nah itu cukup 100-nya aja ya, persennya tidak perlu diinputkan. Gitu. Dan ada beberapa inputan yang harusnya itu hanya bisa diinput dengan bilangan bulat, tetapi wajib aja kadang input nilainya tuh juga dengan bilangan desimal gitu. Jadi silakan diperbaiki juga menggunakan bilangan bulat. Ini biasanya sih di daftar penyusutan ya. Biasanya kan ada koma-komanya, silakan diisi dengan bilangan bulatnya. Oke, nah pastikan juga kawan pajak ini mencentang tarif PPh ya di halaman induknya. Betul. Ya. Kemudian jika kawan pajak ini menyampaikan SPT tahunannya dengan status kurang bayar, ini nanti pastikan sudah menginput NTPN yang pasti valid ya, dan tidak salah dalam menginputkan NTPN-nya. Betul. Pastikan 0 sama O-nya ya, kebalikan atau enggak. Terus kawan pajak juga silakan pastikan pengaturan terkait jam dan tanggal di komputernya udah benar. Jadi time zone-nya itu dipastikan GMT plus 7 Jakarta gitu. Jadi regional sama language-nya juga dipilih Indonesia. Karena ada beberapa yang ketika time zone-nya nggak sesuai, jadinya nggak bisa ke-submit nih Han gitu. Nah, misal nih kawan pajak menemukan pesan error Anda menggunakan SPT versi lama, silakan unduh versi terbaru. Nah, ini biasanya terjadi karena kawan pajak mendownload file e-form, kemudian ada update aplikasi gitu ya. Nah, ini nanti tinggal kawan pajak download ulang aja SPT file PDF e-formnya ya. Jadi nggak perlu khawatir ya, tinggal kayak gitu aja. Nah, download ulang aja terus langsung diisi gitu ya. Nah, tadi itu kawan pajak adalah beberapa tips sukses nih buat submit e-form SPT tahunan badan. Dan itu berdasarkan yang sering kita temui di lapangan ya, kesalahan-kesalahannya seperti dari apa. wajib pajak ya. Betul. Jadi semoga hal tersebut bisa membantu kawan pajak yang mau melaporkan SPT tahunan badan secara e-form. Betul. Nah, tapi ini meskipun udah ada tipsnya ini, kita tetap sarankan ya untuk tidak melaporkan SPT tahunan
tahunannya mepet-mepet waktu jatuh Temponya tadi ya. Karena khawatirnya kan nanti ada kendala yang menghambat pelaporan yang tadinya ingin tepat waktu malah jadi tidak tepat waktu gitu ya, dan bisa kena sanksi kalau kayak gitu ya. Benar Cik, ya. juga. Jadi usahakan ya kawan pajak untuk lapor SPT-nya itu sebelum batas waktu pelaporannya gitu. Makanya yuk kawan pajak lapor SPT tahunannya sekarang karena lebih awal, lebih nyaman. Kayaknya udah cukup jelas ya Han ya yang kita jelaskan terkait SPT tahunan badan. Semoga memudahkan juga untuk kawan pajak ya melaporkan SPT tahunannya supaya nggak ditunda-tunda nih, ya kan? Karena masih ada 1 bulan lagi untuk kawan pajak Tinggal 1 bulan lagi. Tinggal 1 bulan lagi ya. Oke, dan kita ingatkan kembali juga untuk kawan pajak, pantengin terus media sosial KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan untuk mendapatkan informasi terkini tentunya ya terkait perpajakan ataupun kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Dan nantikan juga podcast selanjutnya dari KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Akhir kata, saya Citra Dan saya Hani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.